Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat selama masa learn from home di semester kali ini. Nah, untuk semester antara, kalian kemarin sudah bertemu dengan 2 dosen dalam tim teaching manajemen farmasi. Maka hari ini akan bertemu dengan saya selaku dosen ketiga dalam membawakan materi di mata kuliah manajemen farmasi. Oke, langsung masuk ke materi. Yang pertama itu menurut Ulber Silalahi di tahun 2011, manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengatur sumber daya, pengkomunikasian, pemimpinan, pemotivasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasional yang secara efektif dan secara efisien. Jadi di sini ada penekanan efektif dan efisien. Dalam memanajemen sesuatu, dunia manajemen intinya itu selalu peka dengan bahasa efektif dan efisien. Maka kesimpulan adalah satu manajemen adalah satu proses perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengawasan yang secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Yang dimaksud dengan tujuan bersama dalam hal ini adalah tujuan organisasi atau tujuan dalam satu kelompok. Nah, sumber daya manusia dibagi oleh pengertiannya menjadi dua oleh Nawawi pada tahun 2003, itu secara makro dan secara mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara satu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh pekerjaan atau belum ada lapangan kerja. Nah, pengertian SDM dalam arti mikro sederhananya adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota satu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi secara makro semua manusia yang bisa bekerja, yang tidak mengalami gangguan kejiwaan, biasanya ada kriteria tertentu ya, bahkan untuk yang memiliki kemampuan khusus itu sudah disebut sebagai sumber daya manusia selama dia bisa berguna bagi bidangnya masing-masing. Jadi kalau secara makro luas, tapi kalau secara mikro hanya yang mempunyai pekerjaan saja yang disebut sebagai sumber daya manusia. Sedangkan yang tidak mempunyai pekerjaan itu tidak disebut sebagai satu sumber daya manusia. Selanjutnya, tidak ada definisi yang sama tentang manajemen sumber daya manusia. Ketika kita mencari di buku, itu selalu setiap buku, setiap penulis punya atau setiap ahli punya pengertian atau definisi masing-masing. Nah, yang mungkin sudah dikembangkan sesuai dengan model atau jenis bidang usaha masing-masing. Nah, ada 3 definisi sebagai perbandingan yang dapat dikemukakan untuk melihat definisi dari sumber daya manusia. Yang pertama itu Armstrong saat tahun 94 kita mengambil Armstrong sebagai seorang ahli dalam bidang manajemen mengartikan bahwa manajemen adalah bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. Jadi memanajemen adalah bagaimana mengelola orang-orang yang ada di lingkungan organisasi tadi supaya berguna bagi kepentingan organisasi. Yang tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa tujuan bersama dalam hal ini adalah tujuan organisasi atau tujuan kelompok. Selanjutnya Kendoy di tahun 90 itu menjelaskan bahwa
Manajemen sumber daya manusia adalah satu metode memaksimalkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia ke dalam strategi bisnis. Jadi bagaimana kita meningkatkan sampai dengan batas maksimal sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia yang kita punya dengan mengkombinasikan antara sumber daya manusia atau sumber daya tenaga kerja dengan manajemen sumber daya manusia ke dalam satu strategi bisnis. Jadi misalkan nih ya, ada orang yang bekerja dalam mempunyai bidang ekonomi dan mempunyai bidang administrasi. Ketika kita mempekerjakan orang administrasi di bagian kasir, maka biasanya tidak akan semaksimal ketika kita mempekerjakan tenaga kerja kita yang berasal dari bidang ekonomi bisnis tadi. Kenapa? Karena tugas dari administrasi dan ekonomi tadi, walaupun terlihat hampir-hampir mirip mengelola satu manajemen satu bidang, tetapi ada metode-metode tertentu yang mereka pelajari yang tidak dikuasai oleh orang lain. Gitu. Contohnya administrasi itu bagaimana mengatur satu data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi sehingga efisien untuk dan efektif untuk dilihat bersama ketika dibutuhkan gitu. Nah, orang ekonomi itu tidak akan peka dengan mengatur data sesimpel mungkin sehingga orang enak dalam memperhatikan. Nah, di sini yang dimaksud dengan memanajemen sumber daya manusia dengan mengkombinasikan sumber daya tenaga kerja, diintegrasikan apa tenaga kerja yang kita punya dengan sumber daya manusia ke dalam strategi bisnis tadi. Yang ketiga adalah pendekatan yang khas terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja yang mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi, terstruktur, dan teknik-teknik personal. Itu menurut Storey di tahun 95. Jadi kalau yang tadi ini lebih kompleks dibandingkan dengan yang dua perbandingan tadi yang sudah kita jelaskan, di mana yang paling sederhana ya bagaimana kita mengatur orang-orang supaya menguntungkan. Yang kedua, selain mengatur orang-orang untuk menguntungkan, kita harus mengintegrasikan. Nah, kalau yang ketiga ini itu kita melakukan pendekatan yang khas dengan menggunakan tatanan kultur yang terintegrasi, selain terintegrasi terstruktur juga dengan teknik-teknik personel. Jadi sudah ada perbandingan bagaimana mengintegrasikan tenaga kerja dengan bidang kerja yang akan mereka kerjakan, kemudian membuat struktur sehingga pekerjaannya bisa tersistematis dengan sendirinya. Kemudian ada teknik-teknik personel, ada teknik dari setiap tenaga kerja yang memiliki kapasitas dalam bidang tersebut. Oke, sudah paham? Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya insani dalam satu organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi, agar mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pencapaian organisasi. Jadi di sini kita berbicara tentang berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai, untuk memberikan kontribusi kepada satu organisasi atau kelompok atau perusahaan secara optimal agar perusahaan tadi bisa bekerja atau memanajemen sesuatu dengan efektif dan efisien. Oke, selanjutnya Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan 5 fungsi manajemen
Ada 5 fungsi dasar manajemen ya. Ini yang harus paling diingat. Setelahnya itu ada banyak sekali pengembangan yang bisa kalian lihat di literatur dengan sendiri. Ada banyak sekali pengembangan dari 5 fungsi manajemen yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama itu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Jadi dimulai dari dengan perancangan, kemudian bagaimana kita mengatur, mengorganisasi, mengatur letak-letak dan kapasitas kerja dari setiap orang, tugas dan fungsinya atau tupoksi. Kemudian memerintah, bagaimana caranya kita memerintah, bagaimana kita membuat struktur yang jelas sehingga ada atasan, ada bawahan, ada pimpinan, ada bawahan yang bisa bertanggung jawab atas hal yang dilakukan. Kemudian ada mengkoordinasi. Jadi bagaimana kita menghubungkan divisi antar divisi yang tadi Ibu katakan, antara administrasi dengan ekonomi. Biasanya itu mempunyai hubungan yang erat dan terlihat hampir mirip sama, tetapi ternyata bidangnya sangat berbeda. Ada perbedaan tertentu di mana kita akan melihat ciri khas dari bidang administrasi, begitupun untuk ciri khas dari bidang ekonomi. Kemudian mengendalikan. Mengendalikan adalah satu hal manajemen yang tersulit. Kenapa? Karena di sini kita mencoba menjaga satu proses tetap sama atau sesuai dengan yang terjadi, misalkan terus menerus secara berkesinambungan hasilnya sama, kecuali ketika akan dilakukan peningkatan atau optimalisasi kinerja dari satu kelompok tersebut atau satu organisasi tersebut, maka pengendalian kemudian akan ditingkatkan menjadi sesuai atau sama dengan proses yang sedang akan dilakukan. Jadi mengendalikan sangat sulit. Utamanya adalah mencoba membuat sesuatu hal orang, baik pekerjaannya, berjalan tetap sama seperti biasa. Ibarat kata kita harus menjaga kualitas tetap sama dari hari ke hari. Biasanya nih, contohnya kalau kalian pergi makan di restoran, itu punya koki khusus ya di restoran tersebut. Ketika kokinya berubah, biasanya pelayanan dalam hal rasa, penampilan dari makanan tersebut itu berbeda. Nah, kalian sendiri sebagai konsumen itu bisa merasakan, oh kok beda ya hari ini sama yang kemarin. Tuh kemarin biasanya kan sampai ngomong ke orang lain, itu kemarin enak sekali loh, ndak kayak seperti ini. Nah, kita sebagai orang awam mungkin tidak tahu persis apa yang menyebabkan hal ini bisa berubah. Tetapi kalau kita sudah belajar tentang manajemen, ya kita akan langsung dengan tidak sadar memberitahukan atau mengetahui alasannya, bahwa bisa jadi yang paling berperan di sini adalah kokinya, sehingga kokinya mungkin berubah orang dan rasanya pun mengikuti perubahan tersebut. Oke, selanjutnya perencanaan tadi menjelaskan secara definisi adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Nah, perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Tadi sudah Ibu katakan, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, wewenangnya, integrasinya, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Kemudian ada pengarahan, adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian pengendalian yang tadi Ibu katakan, mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
Kemudian pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi, serta mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini biasa fungsi dari, kalau kalian dengar, kalau dalam perusahaan besar biasanya ada HRD yang menjamin bahwa orang yang diambil sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, sehingga perusahaan atau organisasi tidak akan mengalami kerugian. Kemudian next ada pengembangan. Development adalah peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi biasanya ada yang kalau karyawan tuh, saya mau pergi pelatihan. Nah, itu gunanya adalah perusahaan memberikan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kinerjanya bagi perusahaan tersebut gitu, sehingga dia bisa berkontribusi memberikan apa yang sudah dia pelajari di pelatihan ke perusahaannya. Kemudian kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian ada pengintegrasian, adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercapai kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dan ada pemeliharaan, adalah kegiatan untuk menerima atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Karena biasanya ada yang mengalami kebosanan atau kejenuhan dalam pekerjaan sehingga meminta untuk resign atau pensiun dini. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci dari terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit untuk mewujudkan tujuan yang maksimal. Makanya dalam satu perusahaan, organisasi itu selalu ada jam kerja. Dalam organisasi biasanya selalu ada jam rapat, ditentukan harinya, ditentukan jamnya. Kenapa? Karena mau menjamin sesuatu berjalan secara maksimal sehingga pekerjaan yang lain tidak terganggu gitu. Pemberhentian, nah di sini adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari satu perusahaan. Jadi setiap perusahaan punya aturan tertentu untuk memberhentikan. Biasanya akan digolongkan sesuai dengan tingkat keparahan atau tinggi atau rendahnya masalah yang dilakukan oleh pekerja tadi atau pelanggaran yang dilakukan. Jadi tidak langsung serta-merta bosan, nggak suka, pecat gitu aja, enggak. Untuk tenaga kerja atau sumber daya manusia juga punya beberapa perlindungan hukum yang harus ditaati oleh perusahaan yang telah bersedia membuka dengan aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Kemudian kerjasama adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, kolega berarti karyawan atau rekan kerja sejawat dalam kantor tersebut, sedangkan pelanggan adalah orang atau organisasi yang berhubungan dengan penggunaan jasa atau barang secara kontinu. Jadi ada 3 macam bentuk kerjasama. Pertama, kerjasama dengan pimpinan, kedua dengan kolega, dan ketiga dengan pelanggan. Bagaimana kalau dengan pimpinan? Bentuk kerjasama pemimpin atau pimpinan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada horizontal dan vertikal. Dimana kalau horizontal untuk pimpinan yang sederajat, bersifat koordinatif, berlangsung secara 2 arah dan berada dalam satu tim untuk saling bekerja sama serta saling mempercayai. Sedangkan kalau vertikal dilakukan antara pemimpin dan bawahan yang bersifat patuh dan taat untuk mengikuti perintah dari yang lebih tinggi jabatannya. Ada petunjuk, pengarahan, serta evaluasi dari pimpinan tadi. Kemudian bentuk kerjasama dengan kolega ada 2 juga, yaitu pertama satu bagian, secara satu bagian atau satu divisi yang tadi Ibu katakan. Kemudian ada bagian lain atau divisi lain. Kalau untuk satu bagian divisi, yaitu rekan kerja yang berada dalam satu bagian yang sama, bidangnya sama. Kalau untuk beda divisi,
Rekan kerjasama yang menyelesaikan pekerjaannya tidak berada bagian yang sama, tetapi saling berkaitan dan fungsinya sama, yaitu untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kinerja dari perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada jenis kerjasama dengan pelanggan. Ada 3 macam, yaitu kerjasama pelanggan perseorangan yang bentuknya dilakukan di kantor secara pribadi atau perseorangan. Kemudian ada kerjasama kolektif yang dilakukan dengan kantor dan secara kelompok. Biasanya pelanggan tidak mempunyai tempat atau kantor atau lembaga hukum yang resmi, sehingga dibuat dalam satu kelompok kolektif. Untuk kerjasama kantoran, yakni kerjasama yang dilakukan kepada pelanggan yang sudah berbadan hukum, misalnya kantor pemerintah atau swasta dan perusahaan bisnis. Jadi antara kantor dengan kantor, antara kantor dengan kelompok yang tidak memiliki tempat kerja, atau antara kantor dengan perseorangan atau seorang pribadi. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini, di mana kita akan bertemu minggu depan, dan saya harap kalian mengerjakan kuis yang akan diberikan sebagai bentuk evaluasi dari penerimaan materi dalam setiap pertemuan, sehingga nilai yang akan keluar itu berdasarkan dengan pembagian dari hasil nilai dalam setiap pertemuan. Maka kalau ada nilai yang agak rendah di akhir pertemuan nanti, itu bisa jadi tidak mengikuti perkuliahan atau mengikuti perkuliahan tapi tidak mengikuti kuis. Saya harap semua teliti dengan apa yang saya berikan hari ini, dan saya rasa waktunya masih agak cukup banyak ya. Semoga bisa mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.